Apabila pendatang itu adalah seorang laki-laki tampan, para lelaki di kota Sodom akan memperebutkannya. Demikianlah penduduk kota Sodom memiliki akhlak yang sangat buruk. Sobat Rizky rahimakumullah, perilaku menyimpang yang dilakukan kaum Nabi Lut alaihissalam ialah homoseksual atau memuaskan hasrat seksual dengan sesama jenis. Perilaku ini setidaknya disinggung dalam Al-Quran dan salah satunya terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 80-81. Dan kami telah mengutus Lut kepada kaumnya, dan ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mengajarkan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Tetapi kamu adalah kaum yang melampaui batas." Ali As-Sabuni dalam suatu tafsir menjelaskan bahwa Nabi Lut alaihissalam menanyakan kepada kaumnya dengan menggunakan pertanyaan yang mencela, yakni, "Apakah kalian tega melakukan perbuatan yang nista dan belum pernah dilakukan oleh satu kelompok manusia manapun di muka bumi?" Dalam Mu'jam Mufradat li Alfat Al-Quran, Ali As-Sabuni juga menjelaskan bahwa kata al-fahisyah dengan segala bentuk turunnya disebut sebanyak 7 kali dalam Al-Quran. Ia menjelaskan bahwa al-fahisyah bermakna segala perbuatan atau perkataan apa saja yang sangat keji. Adapun lafaz al-fahisyah pada ayat 80, menurut Asy-Syarawi dalam tafsir Asy-Syarawi memaknai sebagai tambahan pada kekotoran berupa perbuatan homoseksual itu sendiri. Semisal seorang lelaki dan perempuan yang berzina di luar nikah, maka hal itu merupakan perbuatan kotor, dan bila perbuatan itu dilakukan setelah menikah menjadi halal. Sedangkan bila hubungan itu dilakukan pada sesama jenis, maka itulah yang dinamakan tambahan kekotoran atau paling kotor dan terkutuk, ujar Mutawali Asy-Syarawi. Selanjutnya sobat, yang menjadi pertanyaan besar pada peristiwa kaum Lut ialah dari mana mereka memiliki perilaku tersebut. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Durrul Manthur fi Tafsir Bil Ma'thur menukil riwayat Ibnu Abbas menyebutkan bahwa pada awalnya kaum Sodom memiliki pohon dan kebun yang lebat buahnya. Akan tetapi suatu ketika mereka tertimpa musim paceklik hingga kekurangan pangan. Lalu sebagian mereka berkata bahwa musim paceklik ini disebabkan banyaknya orang asing yang berkunjung ke negeri Sodom. Oleh karenanya, apabila menemui orang asing tersebut, maka kumpulilah dengan cara sodomi. Setelah itu, niscaya mereka tidak akan datang lagi ke negeri ini. Tak disangka, ternyata anjuran yang bersifat tahayul ini diikuti oleh kaum Sodom, hingga pada akhirnya menjadi kebiasaan bagi mereka. Sementara itu, Muhammad Syahir Al-Aidrus dalam bukunya yang berjudul Perjumpaan dengan Iblis mengisahkan umat Nabi Lut alaihissalam termasuk kaum yang banyak dikaruniai kelebihan. Mereka suka bersatu dan bergotong royong, dan biasa berangkat kerja bersama-sama, meninggalkan istri dan anak-anak mereka di rumah. Iblis tidak menyukai hal itu, dan banyak upaya yang telah dilakukannya, namun kurang berhasil. Sungguh sulit menyesatkan kaum yang suka persatuan. Akhirnya, dia pun mendapatkan ide. Setiap kali mereka pulang kerja, hasil pekerjaan mereka dirusak dan dihancurkan oleh iblis. Esok harinya, mereka bertanya-tanya, siapa gerangan yang merusak pekerjaan mereka, membuat hari kemarin menjadi sia-sia dan memperlambat produksi.
kerja mereka menjadi tidak efektif. Mereka pun kesal, sehingga mereka bersepakat bahwa jika pelakunya tertangkap, dia akan dijatuhkan hukuman berat. Pada hari-hari berikutnya, iblis menjelma dirinya menjadi seorang anak muda yang manis dan menawan sekali tampangnya. Ketika kaum Lut pergi kerja keesokan harinya, mereka melihat anak itu dan menyadari bahwa anak itulah pelakunya. Maka langsung saja mereka mengejar dan menangkapnya. Dan setelah itu, anak itu pun mengaku perbuatannya. Mereka pun menjatuhinya hukuman mati. Sambil pikir-pikir lebih jauh, mungkin supaya ketahuan siapa orang tua atau kerabatnya, atau supaya diadili lebih dahulu, mereka memutuskan untuk mengurung anak itu dan menggilir orang-orang untuk menjaganya. Malam itu juga, ketika sudah memasuki waktu tidur, anak itu pura-pura sedih dan berteriak meratap. Karena terganggu dan mulai merasa kasihan, si penjaga menghampirinya sembari bertanya, "Ada apa denganmu?" "Ayahku selalu memelukku saat aku hendak tidur," jawabnya. Si penjaga menjadi tidak tega. Akhirnya dia pun berkata, "Ya sudah, sini kupeluk." Ketika sudah dipeluk, si anak membuat gerakan-gerakan yang membangkitkan syahwat orang itu terus-menerus, hingga ketika hasratnya sudah terlihat, si anak mengajarkan apa yang harus dilakukannya. Sampai akhirnya, perbuatan sodomi pertama dalam sejarah peradaban manusia pun terjadi. Pagi harinya ketika dia bangun, anak itu sudah tidak ada. Orang itu pun menceritakan segala sesuatu yang terjadi dengan berapi-api dan mencontohkannya. Teman-temannya menjadi penasaran hingga akhirnya mereka saling mencoba melakukannya juga. Akhirnya, hari demi hari, kerusakan moral itu menyebar luas dan menjadi kebiasaan. Iblis adalah yang pertama mengajarkan, lalu diteruskan oleh orang yang menggaulinya. Tidak puas dengan itu, iblis juga harus menyelesaikan misinya. Dia sekarang menjelma menjadi seorang wanita dan pergi mempengaruhi kaum wanita sambil mengabarkan, "Sesungguhnya laki-laki kalian sudah saling suka sama suka. Kalian sudah tidak dibutuhkan lagi." Iblis lalu mengajarkan hal baru kepada kaum wanita, hingga mereka merasa bisa saling mencukupi kebutuhan biologis mereka satu dengan yang lainnya. Ibnu Katsir mengatakan, dari sinilah pada awalnya hubungan seksual yang dilakukan di antara sesama laki-laki disebut dengan sodomi. Nama itu diambil dari nama sebuah kota, yaitu Sodom. Penduduk kota ini melakukannya secara terbuka dan tanpa malu-malu. Bukan hanya itu, dalam sebuah riwayat dikatakan mereka juga melakukannya dengan paksaan terhadap siapapun yang sedang melintasi kota tersebut. Sobat Rizky rahimakumullah, perbuatan kaum Nabi Lut merupakan perilaku yang tercela. Disebutkan bahwa mereka suka menyetubuhi laki-laki dibanding menggauli wanita yang sudah dinikahinya. Padahal berhubungan dengan wanita yang sah memungkinkan bisa melahirkan keturunan dan meneruskan keberlangsungan hidup manusia. Hingga ayat tersebut diakhiri dengan lafaz musyrifun, yang menurut Mahbah Az-Zuhaili dalam Tafsirul Wasit dimaknai bahwa perbuatan kaum Nabi Lut benar-benar melampaui batas. Asy'arawi menyampaikan bahwa Allah sudah menciptakan manusia dengan sedemikian rupa dan menjadikan syahwat dalam keadaan normal sehingga bermanfaat dan bernilai positif. Allah pun sudah menciptakan perempuan dengan rahim sebagai alat reproduksi, sehingga selain sebagai penyalur syahwat, juga yang paling utama ialah melanjutkan garis keturunan. Namun bila hasrat ini tidak disalurkan secara semestinya dan di luar kewajaran, maka itu dinamakan melampaui batas.
Hamka dalam tafsir Al-Azhar juga berkomentar bahwa laki-laki yang memiliki syahwat untuk bersetubuh dengan sesama laki-laki termasuk ke dalam kategori orang yang abnormal atau di luar kebiasaan, yaitu kemanusiaannya yang sudah rusak. Sobat Rizky rahimakumullah, bahkan dikisahkan istri Nabi Lut juga diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan kaum Sodom. Penyebabnya tak lain adalah karena dia, istri Nabi Lut, bukannya berpihak kepada suaminya yang adalah seorang Nabi Allah, namun dia, istri Nabi Lut, justru memihak kepada kaum Sodom laknat itu. Dan beginilah kisahnya, sobat. Nabi Lut alaihi salam berhijrah bersama pamannya Nabi Ibrahim alaihissalam menuju Mesir. Keduanya tinggal di sana beberapa lama, lalu kembali ke Palestina. Di tengah perjalanan menuju Palestina, Nabi Lut meminta izin kepada Nabi Ibrahim untuk pergi dan tinggal di negeri Sodom atau Sodom. Selanjutnya, Nabi Lut menikah di kota itu. Kota Sodom merupakan salah satu kota di Yordania. Penduduk kota ini memiliki akhlak sangat buruk. Mereka terjangkit perilaku seks menyimpang, homoseksual. Para lelaki menyalurkan nafsu seks dengan sesama laki-laki, perempuan dengan perempuan. Perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh kaum sebelum mereka. Perbuatan itu merajalela di kota Sodom. Seorang pendatang tidak akan selamat dari gangguan penduduk Sodom, apalagi pendatang itu adalah seorang perempuan. Para wanita akan mengganggunya. Apabila pendatang itu adalah seorang laki-laki tampan, para lelaki di kota Sodom akan memperebutkannya. Demikianlah penduduk kota Sodom memiliki akhlak yang sangat buruk. Lut diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadarkan kaumnya. Nabi Lut diperintahkan menyampaikan risalah-risalahnya kepada kaumnya itu. Berkata Nabi Lut kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan tercela itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu, bukan kepada wanita. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." Quran Surat Al-A'raf ayat 80-81. Mendengar seruan Nabi Lut alaihi salam, rakyat Sodom merasa terusik. Mereka berupaya untuk menghentikan seruan itu. Mereka terus berpikir dan mencari jalan bagaimana agar Nabi berhenti berdakwah. Ketika sebagian kaum Lut tengah duduk berpikir, tiba-tiba datang seorang perempuan tua menghampiri mereka. "Akan kutunjukkan kepada kalian suatu cara yang dapat menghalangi seruan Lut," ujar perempuan tua itu secara misterius. "Bagaimana caranya?" sambut mereka penuh harap. "Tidak akan kukatakan hal itu kecuali aku mendapat sekeping perak sebagai upahnya," sahut si perempuan tua terkekeh. Salah seorang dari mereka menyerahkan sekeping perak kepada perempuan itu. "Kalian dapat membatalkan seruan Lut melalui istrinya," kata perempuan tua itu usai menerima koin perak tersebut. "Bagaimana caranya?" tanya mereka serentak. "Kalian harus bekerja sama dengan istri Nabi Lut untuk menghentikan seruannya kepada kalian." Dengan kesal, salah seorang di antara mereka berteriak, "Kami tidak ada urusan dengan istri Nabi Lut." Dengan wajah marah, perempuan tua itu kembali berkata, "Aku lebih mengerti satu hal itu daripada kalian." Kalau begitu, salah seorang yang lain, "Apa peranan istri Lut dalam hal ini?" "Dengar baik-baik. Peranan istri Lut sama seperti perananku bagi kalian sekarang ini," jawabnya. "Jadi, apakah kamu berharap agar istri Lut dapat menunjukkan kami siapa orang-orang yang dapat memenuhi keinginan kami, sebagaimana yang engkau lakukan kini?" tanya salah seorang dari mereka.
Dengan kedua mata berbinar-binar, perempuan tua itu berlalu sambil bergumam, "Ya, ya." Istri Nabi Lut sedang menyelesaikan sebagian pekerjaannya. Ketika terdengar pintu rumahnya diketuk orang, segera ia berlari membukakan pintu. Seorang perempuan tua itu tiba-tiba berada di hadapannya. Dengan tergopoh-gopoh, perempuan tua itu berkata, "Hai anakku, adakah seteguk air yang dapat menghilangkan dahaga yang kurasakan ini?" "Silahkan masuk," jawab Wailah, istri Nabi Lut dengan ramah. "Akan kuambilkan air untukmu," ujarnya lalu masuk ke dalam dapur. Perempuan tua itu duduk menunggu. Tak lama, Wailah kembali dengan membawa gelas yang penuh berisi air. Dengan lahap perempuan tua itu meneguk habis air itu. "Kami hidup bersama suamiku, Lut namanya, dan 2 anak perempuanku," jawab Wailah ketika perempuan tua itu tentang dirinya. Mata perempuan itu menelisik sekeliling rumah yang kecil itu. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya seakan-akan prihatin akan apa yang dilihatnya. Dengan wajah yang memperlihatkan kesedihan, perempuan tua itu berkata, "Aduhai, apakah kesengsaraan menimpamu, anakku?" "Aku tidak sengsara, bahkan rumah ini cukup bagi kami. Dan aku mempunyai suami yang memberiku makan dan minum bersama kedua putriku," jawab Wailah. Perempuan tua itu lebih mendekat kepada istri Nabi Lut sambil berkata, "Dapatkah ruangan seperti ini disebut rumah? Dapatkah yang engkau teguk dan engkau rasakan ini disebut makanan atau minuman?" Wailah tertegun mendengar ucapan perempuan tua itu. Dengan penuh keheranan, ia kemudian bertanya, "Kalau begitu, apa yang selama ini kumakan dan kuminum?" Cepat-cepat perempuan tua itu berkata, "Panggillah aku dengan sebutan ibu. Bukankah kedudukanku seperti ibu saudaramu?" Kemudian ia berbicara lagi, "Sesungguhnya semua ini adalah kemiskinan dan kesengsaraan hidup yang membawa kemalangan bagimu. Hai anakku, mengapa kamu tidak masuk ke rumah orang-orang kaya di antara kaummu? Tidakkah kamu melihat kehidupan mereka yang penuh kemegahan, kesenangan, dan kenikmatan? Kamu berparas cantik. Hai anakku, tidak layak kamu membiarkan kecantikanmu itu dalam kemiskinan hina begini. Tidakkah kamu sadari bahwa kamu tidak mempunyai anak lelaki yang dapat bekerja untuk memberimu makan kelak apabila suamimu meninggal dunia?" tutur perempuan tua itu. Wailah mendengarkan dengan seksama semua ucapan perempuan tua itu. Ya, ucapan itu telah membuatnya terlena. Sesekali ia perhatikan perempuan tua yang semakin mengeraskan suaranya. Dengan penuh nada kesedihan dan kedukaan, dalam lamunannya itu tiba-tiba Wailah merasakan pelukan perempuan tua itu di bahunya. Wailah memandang perempuan tua itu sembari berusaha meneliti kalimat-kalimat yang baru didengarnya. Tetapi si perempuan tua itu tidak memberinya kesempatan untuk berpikir. Ia terus saja berbicara. "Hai anakku, apakah yang dikerjakan suamimu? Bagaimana hubungannya dengan penduduk negeri Sodom dan kaum-kaum kecil di sekelilingnya? Sesungguhnya orang-orang di sini menginginkan sesuatu yang dapat menyenangkan hati mereka sesuai dengan mereka kehendaki. Dan sesuatu yang dicarinya itu dapat menjadi sumber penghasilan dan kekayaan bagi orang yang mau membantu mereka. Lihatlah, lihatlah hai anakku, kepingan-kepingan emas dan perak ini," ujarnya. Kemudian sembari menunjukkan koin emas dan perak kepada Wailah, "Sesungguhnya emas dan perak bagiku adalah barang yang mudah kuperoleh." Lanjutnya,
Belum lagi Wailah bertanya, perempuan tua itu menjelaskan, "Aku menunjukkan kepada kaumku beberapa laki-laki berwajah cantik yang datang dari kota. Sedangkan kamu, di rumahmu sering datang beberapa pemuda dan remaja lelaki kepada suamimu. Ya, suamimu yang seruannya diperolok-olok oleh kaum kita," ujarnya lagi. Perempuan tua itu lalu menawati pekerjaan itu kepada Wailah. "Pekerjaan semacam ini sebenarnya tidak memberatkan kamu. Suruhlah salah seorang putrimu menemui sekelompok kaum kita dan memberitahu mereka akan ada lelaki tampan di rumahmu. Dengan demikian engkau akan memperoleh emas atau perak sebagai hadiahnya setiap kali engkau kerjakan itu. Dengan itu, engkau bersama putri-putrimu dapat merasakan kenikmatan sesuai dengan apa yang kalian kehendaki." Perempuan tua itu lalu meletakkan 2 keping perak di tangan Wailah sembari berpamitan. Istri Nabi Lut duduk sembari merenungkan peristiwa yang baru saja terjadi. Ia seperti bingung sehingga berputar-putar di sekeliling rumahnya. Suara perempuan tua itu masih terngiang-ngiang di telinganya, sementara di tangannya terselip 2 keping perak. Wailah dibayangi keraguan, apakah sebaiknya ia terima saja saran perempuan tua itu? Tetapi apa yang akan dikatakan orang nanti tentang dirinya jika hal itu ia lakukan? Bahwa istri seorang yang mengaku sebagai Rasul Allah dan menyerukan kebijakan ternyata menolong kaumnya dalam melakukan kebatilan. Tiba-tiba datang suara yang membisikkan ke telinganya, "Perempuan tua itu telah menasihatimu. Ia tidak mengharapkan sesuatu kecuali kebaikan dan kebahagiaan bagimu. Kamu tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh kaummu. Dan lagi, pekerjaan yang disarankan perempuan tua itu sangat mudah. Kamu hanya memberitahu mereka tentang kedatangan tamu-tamu suamimu, Lut." Tiba-tiba tanpa ragu-ragu, Wailah berkata, "Baiklah, akan kuterima." Nabi Lut tanpa bosan menyerukan kebenaran ilahi sesuai dengan perintah Allah kepadanya. Hasilnya adalah perlawanan penduduk kota Sodom. Ini yang membuat Nabi Lut sedih, betapa kaumnya tidak mau menerima kebenaran dan tidak menghendaki diri mereka bersih dari perangai yang hina itu. Hari demi hari beliau lalui. Setiap hari istri Nabi Lut melihat beberapa lelaki datang ke rumahnya. Ia segera memberitahu kaumnya tentang hal itu, dan setiap kali berita yang dibawanya sampai kepada kaumnya, si perempuan tua itu datang kepadanya dengan membawa sepotong perak, seraya berkata, "Jika engkau selalu menolong kami, niscaya engkau akan dapatkan terus sekeping perak. Sementara suamimu tidak dapat menyeru kepadanya." Sementara itu, seruan Nabi Lut kepada kaumnya tidak menambah apa-apa kecuali perlawanan dan kesombongan. Mereka tetap selalu berpaling dari ajakan suci itu. Bahkan mereka terus-menerus melakukan perbuatan keji tatkala Nabi Lut memperingatkan akan datangnya siksaan Allah atas mereka apabila mereka tidak mau berhenti dari kesesatannya. Mereka malah menentang Nabi Lut dengan berkata, "Datangkanlah kepada kami azab dari Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Maka Nabi Lut pun memohon kepada Allah agar Allah menolongnya dari kaumnya. Nabi Lut berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu." Quran Surat Al-Ankabut ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan doa Nabi Lut alaihissalam dan mengutus Jibril untuk membinasakan mereka. Jibril datang ke negeri Sodom dengan menyerupai 2 orang lelaki yang tampan. Dia, Lut,
merasa susah dan sempit dadanya karena kedatangan mereka. Dan ia berkata, "Ini adalah hari yang amat sulit." Quran Surat Hud ayat 77. Nabi Lut alaihissalam cemas memikirkan apa yang bakal diperbuat kaumnya jika mereka mengetahui kedatangan tamu lelaki yang wajahnya tampan di rumahnya. Bagaimana ia dapat mempertahankan dan memelihara mereka dari kemungkaran kaumnya? Bukankah tidak ada yang mengetahui kedatangan mereka kecuali dia sendiri dan kedua putrinya? Sebaliknya, kedatangan kedua tamu Nabi Lut itu merupakan kesempatan bagi istrinya untuk menambah kepingan-kepingan perak yang biasa ia peroleh dari si wanita tua. Sekarang, ia harus mengutus seseorang kepada kaumnya untuk memberitahu mereka. Tetapi kedua putrinya sedang sibuk menyiapkan hidangan bagi kedua tamu ayahnya atas perintah Nabi Lut. Karena keinginannya yang mendesak, istri Lut akhirnya memberi isyarat kepada salah seorang putrinya untuk mendekat. Kemudian, ia membisikkan beberapa kalimat ke telinga anak perempuannya itu. Sesaat kemudian, sang putri segera keluar rumah untuk memberitahu kaumnya sebagaimana biasa. Di tengah-tengah kerumunan orang ramai, anak Nabi Lut melihat seorang perempuan tua melambaikan tangan sambil mengisyaratkan panggilan kepadanya. Segera ia mendekati perempuan itu dan memberitahu tentang dua lelaki tampan yang datang ke rumahnya. Perempuan tua itu kemudian menyuruh ia cepat pulang. Sementara kelompok lelaki menghampiri seraya bertanya, "Apa yang terjadi? Apakah ada berita baru?" Wajah si perempuan tua itu menampakkan senyum tipuan sambil berkata, "Kali ini tidak kurang dari 4 potong emas harus kuterima." Dengan bersemangat kaumnya bertanya, "Apakah yang terjadi? Apakah ada yang istimewa?" Perempuan itu berkata kepada mereka, "Kalian akan memperoleh apa yang kalian kehendaki, yaitu 2 orang lelaki tampan." Dengan nafsu mereka bertanya, "Di mana mereka? Di mana lelaki tampan itu?" "Berikan harta kepadaku terlebih dahulu, barulah ku beritahu kalian," katanya. Sebagian dari mereka menyahut, "Wahai wanita tua, engkau yang tamak tidak pernah kenyang." Dan sebagian yang lain berkata, "Inilah harta untukmu, tetapi cepat katakan di mana lelaki tampan itu." Setelah tangannya menggenggam emas, berkatalah perempuan tua itu kepada mereka, "Mereka ada di rumah Lut." Hampir-hampir kaumnya tidak mendengar ucapan perempuan tua itu dengan jelas. Tetapi sesaat kemudian mereka berlomba-lomba untuk segera datang ke rumah Nabi Lut. Sesampainya mereka di sana, didapati pintu rumah Lut tertutup. Segeralah mereka mengutuk keras sambil berteriak, "Bukakan, Lut, bukalah pintu-pintumu. Kalau tidak, kami terpaksa akan mendobrak." Istri Nabi Lut mencoba menemui suaminya yang ternyata telah meninggalkan kedua tamunya di dalam kamar. Sementara ia sendiri mendekati pintu rumahnya yang tertutup dan memisahkan dia dengan sekumpulan kaumnya. Istri Nabi Lut mengintai dari balik tirai, hatinya melonjak kegirangan. Sebentar lagi ia bakal memperoleh sepotong perak dari perempuan tua, sesuai dengan kebiasaan yang telah berlangsung selama ini. Bahkan di samping itu, tanpa diketahuinya, ia mungkin bakal memperoleh pula sepotong emas sebagai bonus. Teriakan kaum Lut bertambah keras dan garang. Mereka tak sadar dan ingin mendobrak pintu agar dapat masuk dan menemui tamu-tamu Nabi Lut. Nabi Lut berdiri terpaku, hanya pintu yang memisahkannya dari kaum durjana itu. Sesaat kemudian Nabi Lut berkata kepada mereka demi menenangkan keadaan, "Hai kaumku, inilah putri-putriku. Mereka lebih suci bagimu.
Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku di hadapan tamuku. Tidak adakah di antaramu seorang yang dapat membedakan baik dan buruk? Lut kemudian kembali menegaskan permohonannya kepada kaumnya itu, sedangkan istrinya mengintip tidak jauh dari situ. Nabi Lut menawarkan kepada mereka untuk mengawini putri-putrinya, tetapi dengan serentak mereka menjawab, "Sesungguhnya engkau telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki." Sampai di sini dialog antara Nabi Lut dan kaumnya terputus. Nabi Lut kemudian berpikir, apakah yang akan ia lakukan jika kaumnya mendobrak pintu rumahnya dan masuk untuk melampiaskan nafsu setannya kepada dua orang tamunya. Ia pun berdiri kebingungan. Tiba-tiba tamu Nabi Lut berkata kepadanya, "Sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak dapat mengganggu engkau." Berkata utusan-utusan Allah itu kepada Nabi Lut, "Bukakan pintu dan tinggalkan kami bersama mereka." Maka Nabi Lut pun membuka pintu rumahnya. Istri Nabi Lut merasa cemas tatkala melihat serombongan kaumnya menyerbu masuk dengan penuh kegilaan dan segera menuju ke arah tamu-tamu Nabi Lut. Ketika itulah Jibril mengembangkan kedua sayapnya dan memukul orang-orang durjana itu. Akhirnya mata mereka tanpa terkecuali buta seketika. Dengan berteriak kesakitan, mereka semua mengendap-endap dan bingung. Kemana mereka harus berjalan? Bertanyalah Nabi Lut kepada malaikat Jibril, "Apakah kaumku akan dibinasakan saat ini juga?" Malaikat Jibril memberitahu bahwa azab akan ditimpakan kepada kaum Nabi Lut pada waktu subuh nanti. Jibril memerintahkan Nabi Lut agar pergi dengan membawa keluarganya pada akhir malam nanti. Semua keluarga Nabi Lut pada malam itu pergi bersamanya keluar kota, kecuali Wailah, istrinya. Itu bukan lagi termasuk keluarganya yang beriman kepada risalah Allah yang dibawanya. Sebaliknya, istri Nabi Lut justru telah membantu orang-orang yang berbuat kerusakan, dan ia harus menerima akibatnya. Maka turunlah azab atas dirinya bersama semua kaum Nabi Lut yang ingkar, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran. Maka tatkala datang azab kami balikan kota itu, dan kami turunkan di atasnya hujan batu seperti tanah liat dibakar bertubi-tubi, diberi tanda oleh Tuhanmu, dan disiksa itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Maha benar Allah lagi Maha Agung. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.